Bangun pagi bersepeda sendiri, melihat burung terbang dan menari. Hati ini rindu tak tertepi, menanti kedatangan siswa-siswi di sekolah ini. Hai semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Baiklah, tanpa membuang-buang waktu, kita langsung saja masuk kepada pertemuan kita selanjutnya. Baik, ini dia pertemuan kita pada saat ini. Kita sudah masuk dalam bab 2, yaitu pembangunan ekonomi. Sebenarnya dalam bab 2 ini ada pertumbuhan ekonomi juga, tapi terbagi dua lah materi saat ini ya. Oke, langsung saja. Ada pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan PDB suatu negara, ya, melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Ya, ingat, kenaikan PDB harus melebihi pertumbuhan jumlah penduduknya. Nah, itulah pembangunan ekonomi, atau pembangunan ekonomi itu disertai dengan pemerataan pendapatan. Nah, itu dia. Di sini ada menurut Michael P. Todaro, pembangunan harus dipahami sebagai proses multidimensi yang melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, sikap populer dan lembaga rasional, percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan absolut. Itu menurut Michael. Oke. Selanjutnya di sini ada, kita lihat gambar patung Dirgantara, ya, itu Jakarta zaman dulu dengan Jakarta zaman sekarang. Artinya sudah terjadi pembangunan ekonomi yang signifikan kan gitu ya. Ada gedung-gedung kantor yang tinggi, kemudian jalan sudah pakai lampu penerangan yang bagus, itu ya. Kemudian alat transportasi juga sudah semakin bagus, semakin canggih. Nah, itu dia. Di sini ada menurut Profesor Dennis, ya, ada 3 nilai inti pembangunan yang membuat hidup lebih baik, yaitu rezeki kehidupan, iya, harga diri dan kebebasan dari perbudakan. Ya, rezeki kehidupan. Artinya kalau kamu pengen rezeki kehidupan kamu lebih baik, kamu harus belajar dengan baik pada saat ini agar kelak kamu memperoleh pekerjaan dengan pendapatan yang menarik pula, kan gitu dia. Kemudian menurut Profesor Dudley Sears, suatu pembangunan ekonomi dikatakan berhasil apabila pendapatan per kapita masyarakat meningkat, tingkat pengangguran berkurang, dan kesenjangan antara kaya dan miskin semakin mengecil. Ya, harus seperti itu ya. Nah, itu dia. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, ya. Faktor-faktor yang dipandang oleh ahli ekonomi sebagai hal-hal yang mempengaruhi pembangunan ekonomi adalah yang pertama, tanah dan kekayaan alam. Ya, kalau masalah tanah dan kekayaan alam, Indonesia nomor 1 lah kalau menurut seriannya, karena kekayaan alamnya sangat luar biasa kan gitu, hasil alam sangat luar biasa. Oke, kemudian kuantitas dan kualitas penduduk dan tenaga kerja. Nah, ini yang masih bermasalah di negara kita. Tapi kalau masalah kuantitas, kita nomor 3 loh, jumlah terbanyak di Indonesia, di dunia, dengan 250 juta jiwa kalau tidak salah ya. Tapi kalau masalah kualitas, kita masih kurang, masih banyak perlu yang diperbaiki. Masalah kualitas tenaga kerja kita, sumber daya manusia kita. Makanya banyak beberapa hasil alam itu diolah oleh negara-negara asing. Ya, kita minta bantuan oleh negara asing. Kemudian sistem sosial dan sikap masyarakat. Ya, sebenarnya kalau dari budaya kita termasuk masyarakat yang sikap sosial itu sangat baik, sangat bagus. Ya, karena kita hidup dari beragam suku dan adat serta budaya serta aturan-aturan lainnya, norma-norma lainnya. Nah, itu dia. Kalau itu kita sudah baik ya, tinggal perlu penerapannya saja agar lebih baik lagi. Kemudian sumber daya manusia tadi hampir sama dengan kualitas sumber daya manusianya ya, itu masalah skill. Nah, itu dia, keterampilan ya. Kemudian sistem sosial dan sikap masyarakat. Ya, sistem sosial dan sikap masyarakat itu bagaimana sikap masyarakatnya, apakah ramah atau suka ngomong-ngomongin orang? Ya, harusnya yang ramah ya. Nah, kemudian faktor politik dan administrasi. Iya, karena tidak menutup kemungkinan memang pembangunan ekonomi ini memang dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, di mana sistem pemerintahan kita ini sangat dipengaruhi dengan sistem politik. Nah, di dalamnya. Nah, itu dia. Itu yang sulit untuk terkadang untuk diperbaiki, sehingga terkadang pembangunan ekonomi ya terganggu karena beberapa peraturan mungkin. Itu dia. Semoga kedepannya Indonesia pembangunan ekonomi semakin baik lagi. Pada saat ini sudah baik ya, sudah banyak jalan raya, sudah banyak jalan tol dibangun kan gitu, untuk mempersingkat rute atau jarak antara kota A atau daerah A ke daerah B. Ya, sudah mulai terlihat pembangunan ekonominya. Kemudian
indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Yang pertama ada indikator moneter. Ya, nanti di pertemuan selanjutnya ada beberapa indikator moneter, nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi apa saja itu ya. Yang namanya indikator moneter ini dikeluarkan oleh Bank BI, Bank Indonesia ya. Antara lain adalah pendapatan per kapita dan indikator kesejahteraan ekonomi. Nanti ada beberapa indikator moneter yang tujuannya untuk mengatasi inflasi ataupun deflasi. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke. Kemudian indikator non moneter antara lain adalah indikator sosial dan indeks kualitas hidup. Kemudian yang ketiga indikator campuran, yaitu mencakup indikator Sunsenas, Survei Sosial Ekonomi Nasional, dan indeks pembangunan manusia. Nah, itulah beberapa indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Oke. Selanjutnya, masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang, termasuk Indonesia negara berkembang. 1. Ketergantungan pada sektor pertanian primer. Iya, kita masih tergantung pada sektor pertanian primer. Biasanya kita masih seperti itu ya. Kemudian rendahnya tingkat produktivitas. Iya, sebenarnya rendahnya itu ada beberapa faktor sih. Mungkin karena kondisi cuaca ataupun mungkin karena pupuk yang tidak baik gitu ya. Kemudian ketergantungan yang besar dan kerentanan dalam hubungan internasional. Kemudian pasar dan informasi yang tidak sempurna. Selanjutnya tingginya tingkat pengangguran, rendahnya tingkat kehidupan, tingginya pertambahan penduduk. Ya, tingginya tingkat pengangguran, selanjutnya rendahnya tingkat kehidupan, selanjutnya tingginya pertambahan jumlah penduduk. Iya. Makanya supaya tidak menganggur, kalian belajar dengan baik agar besok kelak ada pekerjaan yang sesuai dengan profesi kalian, kan gitu kan. Rendahnya tingkat kehidupan, ya kenapa tingkat kehidupan rendah? Ya karena itu tadi, karena banyak pengangguran sehingga tidak ada pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga tidak ada kegiatan transaksi jual beli, jadinya tidak ada perputaran uang kalau banyak yang menganggur. Nah itu dia. Kemudian tingginya pertambahan penduduk. Iya, seperti definisi di awal tadi, pembangunan ekonomi itu harus lebih tinggi pertumbuhan GDP-nya daripada pertumbuhan jumlah penduduknya. Makanya pemerintah sekarang menerapkan program keluarga berencana, cukup 2 anak saja. Itu dia. Oke. Next, kebijakan dan strategi pembangunan. Yang pertama, visi pembangunan nasional tahun 2005 sampai tahun 2025 adalah, jadi ada beberapa visinya, yaitu Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur ya. Ingat ya, Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Nanti kita lihat apakah tahun 2025 kita udah mandiri, udah maju, udah adil atau udah makmur, kita lihat nanti, oke? Nah, tapi supaya itu terlihat, maka pribadi-pribadi kita harus benar-benar berbenah, membenahi diri gitu. Jangan tinggal nunggu bola aja, nggak boleh. Berbenah diri. Kalau pelajar bagaimana? Belajar dengan baik dan benar supaya kelak menjadi penerus bangsa yang berguna. Nah, kalau seperti Serian, ya Serian mengajar dengan baik, memberikan yang terbaik buat kalian, kan gitu dia. Kemudian misi pembangunan nasional. Ada beberapa poin. Yang pertama, mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Ada 5 sila ya, harus ingat. Nah, yang kedua, mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Iya, kita memiliki daya saing, harus memiliki potensi, harus memiliki skill yang bisa bersaing dengan negara-negara asing atau negara-negara luar. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari. Ya, artinya tidak ada lagi yang namanya orang pakai motor yang knalpotnya berasap asap atau berisik ya, pakai kendaraan mobil yang berasap dan lain sebagainya. Ya, tidak ada lagi bakar-bakar hutan ya, itu dia. Jangan sampai ada lagi. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional. Iya, sekarang udah ada tol laut ya. Semoga ini dapat di tahun 2025 nanti ini dapat diterapkan. Artinya maksudnya dapat terjadi itu dia, sesuai dengan yang dimisikan di dalam pembangunan nasional. Kemudian mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional. Ya, semoga visi misi ini di tahun 2005 nanti sudah terjadi ya, sudah tergapai oleh negara kita. Supaya tergapai ya kita harus berbenah sebagai masyarakatnya ya. Kalian, Serian juga, dan semua yang nonton ini nantinya harus berbenah supaya visi misi pembangunan nasional itu tercapai. Itu jangan tinggal hanya mengkritik, tidak ada solusi, tidak ada action dari kita untuk memperbaiki atau memberikan yang terbaik buat pemerintah.
Nah, yang terakhir, strategi untuk melaksanakan visi dan misi tersebut dijabarkan secara bertahap dalam periode 5 tahun atau RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Nah, di sini ada arah kebijakan umum pembangunan nasional, yaitu yang pertama, melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia sejahtera. Yang kedua, memperkuat pilar-pilar demokrasi. Yang ketiga, memperkuat dimensi keadilan dalam suatu bidang. Nah, itulah beberapa bagian-bagian dalam pelajaran atau materi pembangunan ekonomi. Oke. Nah, harapan kita ya semoga setelah selesai Covid ini kita dapat beraktivitas kembali secara normal dan pemerintah juga dapat beraktivitas kembali secara normal, sehingga harapan kita visi misi pembangunan nasional kita di tahun 2025 itu bisa tercapai. Semoga, mudah-mudahan ya, amin, supaya kita bisa menjadi salah satu negara maju yang ada di dunia, bisa bersaing dengan negara asing. Oke? Baik. Nah, ya, sampai di sini pertemuan kita dalam pertemuan kali ini. Sama seperti biasa, pesan Serian tetap rajin cuci tangan, jaga kesehatan, pakai masker kalau keluar. Kalau bisa jangan keluar, di rumah aja ya. Nah, sama teman cukup chattingan aja di WA atau di Instagram, oke? Jaga kesehatannya. Diulang-ulang lagi pelajarannya agar nanti ketika small test kamu tidak kewalahan. Oke, baik, terima kasih. Bye.